Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan video selanjutnya setelah kemarin kita memperbaiki RDM yang tidak bisa update, tidak bisa masuk ke server, tidak bisa login ya, tidak bisa login. Sekarang kita lanjut ke bagaimana mengaktifkan fitur mobile ya, fitur mobile. Di sini kita lihat sebelum kita login, di sini kita lihat di sini masih seperti yang semula ya. Rapot kita madrasah, nama sekolah, kemudian ini di sini silakan login menggunakan akun Anda. Di sini belum ada apa-apa. Kalau sudah diatur fitur mobilenya atau sudah diaktifkan fitur mobilenya, maka di sini ada dua menu baru atau dua link tombol. Tombol yang pertama adalah untuk aplikasi Android, tombol yang kedua adalah untuk aplikasi iPhone ya. Kita coba login dulu. Kita login ke admin ya. Jadi untuk mengaktifkan fitur mobile kita masuknya ke admin. Kemudian kita login. Nah, setelah login, biasanya kalau RDM, jika ada fitur baru yang harus di-download atau RDM ini perlu ada pembaharuan atau update, maka di aplikasi RDM ini otomatis muncul pesan seperti ini. Update RDM tersedia, update aplikasi. Kita update saja sekarang. Klik update, tunggu proses update selesai. Ini adalah proses update RDM agar bisa mengaktifkan fitur mobile ya. Jadi langkahnya adalah kita update dulu. Kalau tidak muncul notifikasi update seperti yang barusan, berarti bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya. Di sini ada menu nama sekolah ya, menu nama sekolah. Kemudian ketika diklik di sini maka muncul update. Setelah muncul update, klik update online kalau memang tidak muncul. Misalkan RDM yang lain sudah pada update, yang kita ketika mau update tidak keluar. Oke, update berhasil ya. Aplikasi RDM sukses diupdate ke versi terbaru. Oke. Kita lihat ini sudah versi terbaru ya. Oke. Selanjutnya, untuk mengaktifkan fitur mobile berarti langsung kita masuk ke lembaga kepengaturan. Di pengaturan di sini ya. Di pengaturan di sini maka muncul menu baru. Menu baru namanya fitur mobile dan iOS ya. Fitur mobile Android dan iOS. Oke. Kita tinggal mencek-listnya saja di sini ya. Kita tinggal mencek-listnya saja di sini. Kita langsung saja kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan kemudian kita simpan. Klik simpan. Maka proses penyimpanan selesai, berhasil ya. Nah, ketika proses penyimpanan ini, ketika barusan kita simpan, ini dia akan langsung diverifikasi oleh pusat. Kenapa harus diverifikasi? Nanti pusat tersebut akan mengakses kepada domain kita. Ini domain kita, ini domainnya. Jadi pusat akan mengakses ini ya. Akan mengakses ini. Jadi untuk memverifikasi apakah ini menggunakan hosting atau menggunakan lokal, sebab fitur mobile Android dan iOS ini berlaku hanya untuk RDM yang versi hosting. Kenapa harus versi hosting?
Yang pertama kan IP-nya IP publik ya, dan IP tersebut adalah IP-nya tetap. Jadi bukan hanya IP publik. Karena apa? Karena SAM dan VDI juga itu bisa IP publik, tapi SAM dan VDI itu IP-nya tidak tetap. Jadi bisa dibikin IP publik, tapi IP publiknya tidak tetap. Seperti kalau SAM installer kan menggunakan ngrok ya. Ngrok itu kan setiap komputer mati maka alamat domainnya akan berubah. Kalau menggunakan hosting ini berarti domainnya tidak berubah ya, seperti itu. Jadi ini khusus untuk yang RDM versi hosting. Kalau RDM yang PDI dan RDM yang SAM installer itu tidak bisa mengaktifkan fitur mobile ini, tidak bisa ya, tidak bisa mengaktifkan ini. Karena apa? Alasannya bahwa ini alamatnya berubah-ubah atau tidak tetap kalau SAM installer dan VDI. Kalau hosting kan tetap ya. Nah, setelah kita aktifkan, apakah pusat memverifikasi dan mengizinkan kita untuk bisa mengakses dalam fitur mobile ya. Berarti kita logout, kita coba logout. Nah, makanya di sini muncullah dua menu ya. Dua menu. Yang pertama adalah menu untuk Android, yang kedua adalah untuk iOS. Ya, untuk Android dan iOS. Jadi nanti kalau misalkan di HP itu tinggal masuk ke sini. Pertama kali masuk ke sini dulu ke domain asal ya. Setelah di domain asal, kemudian di HP klik yang Android kalau pemakai Android. Klik iOS yang pemakai iPhone ya, atau iOS ya. Oke. Jadi nanti akan masuk ke situsnya. Ya. Nah, setelah masuk ke sini dan aplikasinya sudah ada di HP, kita tidak perlu di HP itu membuka domain ini, tidak perlu membuka domain ini, dan tidak perlu menggunakan browser yang lain seperti Chrome, Mozilla dan sebagainya. Jadi nanti di HP ya, ketika di HP masuk dulu ke situs ini dan klik yang Google Play seperti ini. Maka kita tinggal nanti di HP ya, ini untuk di HP ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana instalasi di HP. Setelah di HP maka klik ini dan proses download nanti ya. Proses download RDM Kemendag ini. Seperti itu. Kalau misalkan pengguna daripada iOS, berarti kita tinggal klik yang ini, maka munculnya seperti ini. Masih connecting ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Nanti pertemuan kedua tentang bagaimana mengaktifkan fitur mobile tersebut di HP ya, di HP baik Android ataupun iOS, dan apa ketentuannya. Tunggu video berikutnya. Untuk video ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.